Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Haunted. Perkenalkan, nama saya Teddy Rinaldi, dan di video kali ini kita akan membawakan satu tema tentang kalian yang berminat atau memiliki keinginan atau impian atau cita-cita untuk menjadi seorang penulis. Untuk di awal-awal, banyak dari kita yang kesulitan bagaimana untuk meramu kata-kata yang tenang ingin kita bagikan dalam suatu tulisan. Nah, di beberapa kesempatan juga ada orang yang sudah memiliki ide, kira-kira idenya akan bagus untuk dijadikan novel, namun mereka bingung bagaimana untuk memulai menulis cerita tersebut. Nah, tips kali ini yang akan saya bagikan, pertama itu adalah perbanyak membaca. Kita bisa baca novel-novel yang memang kita sukai, berasal atau ditulis oleh para penulis-penulis yang memang kita gemari. Kita bisa pelajari bagaimana mereka meramu tulisan tersebut agar menjadi satu tulisan yang indah, yang cantik, bahkan diminati oleh banyak rumah produksi untuk dijadikan film, series, ataupun sinetron. Membaca ini juga penting sekali untuk kalian semua, karena dengan membaca kalian itu akan lebih memahami kalian, atau kalian semua bisa buka platform online yang memang udah tersedia di zaman-zaman sekarang. Nah, kalian bisa baca tulisan-tulisan dari para autor-autor kita di sana dengan berbagai tulisan, berbagai genre yang tersedia di sana. Kalian bisa mulai pelajari pelan-pelan. Untuk tips yang kedua itu adalah kalian langsung aja nulis. Membiasakan diri untuk menulis 100 atau 200 kata per hari. Kebiasaan ini membantu agar kalian terbiasa ketika kalian sedang menulis. Jadi untuk tulis ini jangan langsung panjang-panjang ya. Cukup kalian bikin kayak semacam daily activity atau kegiatan harian gitu, kayak misalkan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, bisa kalian tulis dengan berbagai kata-kata yang memang bisa kalian untuk tuangkan di tulisan tersebut. Jangan dulu pikirin masalah kayak tanda baca dan sebagainya, itu akan ada wadahnya tersendiri. Nah, mengenai tanda baca, dialog, dan segala aspek dalam novel, di tips yang ketiga, kalian bisa gabung di grup kepenulisan yang ada di Instagram maupun di Facebook. Di sana itu biasanya akan ada para senior-senior penulis yang siap untuk mengkritik dan memberikan saran terhadap tulisan-tulisan kalian. Selain para senior, juga ada admin atau moderator yang juga akan memperhatikan tulisan kalian, dan jika memang kalian beruntung, maka treatment yang akan mereka berikan sangat-sangat berarti. Ilmu-ilmu yang akan mereka berikan juga benar-benar luar biasa untuk kalian ke depannya, karena begitu kalian mulai menulis di suatu grup kepenulisan, itu pasti akan banyak sekali tulisan tersebar di sana. Dan kesempatan untuk kalian semua terbuka. Setelah kalian berhasil nulis cerpen, kalian sudah mulai memahami tentang tanda baca, dialog, dan segala macam. Kalian bisa langsung aja mulai menjajaki novel. Tapi biasanya untuk saya pribadi, untuk novel itu kita butuh waktu sekitar 2 atau 3 bulanan. Jadi kita benar-benar belajar meramu sebuah konflik, menata alur dari cerpen dulu. Jadi nggak langsung ke novel, karena novel dan cerpen itu berbeda. Untuk cerpen ini dia hanya satu konflik biasanya. Tokoh-tokoh yang ditulis juga kisarannya 2-3 orang. Jarang ada cerpen yang nulis banyak tokoh gitu ya. Karena kalau kebanyakan tokoh dia akan pusing. Biasanya nanti para pembaca itu akan bingung, ini tokoh ini siapa, tokoh ini siapa. Nah, jadi cerpennya lebih kompleks sebenarnya, karena dia ini hanya 1-2-3 tokoh aja. Kemudian untuk konflik dia juga lebih ringan, karena hanya satu konflik beserta opening dan ending yang biasanya kalian temui. Ending ini bisa berupa sad ending atau happy ending. Nah, beda dengan novel itu lebih spesifik. Jadi ada tokoh-tokoh yang nantinya kita akan tulis. Si tokoh ini juga nantinya akan berpengaruh.
si tokoh utama, tokoh kedua, tokoh ketiga, orang tua tokoh pertama, ada karakter protagonis, antagonis gitu kan. Jadi untuk novel ini lebih spesifik karena untuk novel ini kita kan nulis cerita yang memang cukup panjang gitu. Cerita yang bisa membuat beberapa orang kayak pengen tahu ini gimana kelanjutan dari kisah si A dalam novel tersebut. Untuk tips yang terakhir itu yakin dan fokuskan niat kalian untuk mulai menulis karena beberapa orang itu kadang-kadang FOMO atau kayak semacam wah si nulis ini dibikin film nih novelnya. Nah dia nih kayak tertarik tapi cuma sampai situ aja, jadi nggak ada keseriusan, nggak ada kayak dia tuh pengen benar-benar menggali seperti apa literasi itu, bagaimana bisa sebuah kisah yang ditulis bisa menjadi satu inspirasi dalam dunia perfilman atau sinetron atau series. Nah, jadi yakinkan niat kalian, teguhkan niat kalian, karena sesungguhnya ketika kita mulai menjajaki dunia literasi, kalian tuh akan menemukan perbedaan di dalamnya, terutama ketika kita memiliki satu problem atau satu masalah gitu kan, kita bisa mencurahkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami lewat tulisan. Karena ada beberapa orang yang kita tahu mereka itu tak bisa berbagi sesuatu atau sharing masalah-masalah mereka kepada orang lain. Oke, itulah tadi tips-tips jika kalian ingin mulai menjajaki dunia literasi. Nah, sebagai gambaran, literasi ini sangat luas. Setelah kalian semua cukup mahir menguasai materi-materi ringan yang telah diberikan oleh kakak-kakak pengkrisan kalian, nah kalian harus mulai mencari jati diri kalian. Kira-kira kita ini adalah penulis dalam genre apa? Nah, ya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.